Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mukis Lamar, video yang berisi tentang tanaman anggrek dan musik etnik. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai anggrek online botolan. Yang pertama kali saya membeli anggrek dalam bentuk botolan. Anggrek botolan ini saya beli dari Jawa. Anggrek yang saya beli ini ialah anggrek Dendromas spesies dari Papua. Sebelum video selanjutnya, please subscribe di bawah ini ya, dan itu gratis. Untuk video selanjutnya, tetap tonton video ini ya, dan selamat menyaksikan. Dan video ini saya beri judul beli anggrek botolan spesies Papua. Baik, saya akan memulai membuka paketannya. Dan saya membelinya dari Rumah Anggrek. Saya mengguntingnya dari ujung kardus. Dan sekali lagi saya membeli dari Rumah Anggrek. Dan inilah anggrek botolan spesies dari Papua yang terbungkus dengan plastik yang berwarna hitam. Namanya ialah Dendrodiscolor. Baik, saya akan mulai membuka tutup botol anggrek botolan ini. Dan saya sudah membukanya. Saya membutuhkan kawat, 2 ember air, dan bubuk fungisida. 1 ember airnya saya beri pupuk fungisida dan 1 embernya tidak. Dan saya berusaha mengambil bibit anggrek Dendrobium spesies Papua menggunakan kawat. Saya melakukannya dengan hati-hati, dan saya baru pertama kali melakukan seperti ini. Dan setelah bibitnya saya keluarkan, saya langsung masukkan ke dalam air yang biasa. Saya menggunakan kawat ini terus terang sangat takut karena bisa merobek daun
atau memotong daun bibit anggrek ini, dan juga bisa memotong akar dari bibit anggrek Dendrobium discolor ini. Dan saya memilih dengan cara yang singkat, yaitu dengan memecahkan botol ini dengan palu. Setelah pecah, saya pisahkan pecahan botol dengan bibit anggrek Dendrobium discolor-nya, dan saya langsung memasukkan ke dalam air yang biasa. Saya melakukannya hati-hati karena pecahan botol tersebut bisa melukai tangan saya. Bibit anggrek saya cuci dengan bersih untuk menghilangkan sisa agar-agar yang menempel di akar anggrek tersebut. Saya mencucinya satu persatu sampai bersih. Dan saya masukkan ke dalam cairan fungisida. Agar terhindar dari bakteri dan jamur, supaya tidak menghambat pertumbuhan bibit anggrek Dendrobium discolor tersebut. Sambil saya menunggu bibit anggrek yang direndam di cairan fungisida kira-kira sampai 15 menit atau 30 menitan, saya menyiapkan media tanamnya, yaitu pot dari gelas plastik yang saya lubangi pinggir-pinggirnya dan saya lubangi bawahnya. Gelas minuman plastik setelah hajatan atau setelah acara yang saya kumpulkan, lalu saya gunakan untuk media tanam anggrek. Setelah saya rendam di cairan fungisida, lalu saya tiriskan dan saya angin-anginkan dulu. Saya pilah-pilah yang sedang, kecil, dan sangat kecil. Pertumbuhan bibit anggrek selama berada di botol tidak sama. Ada yang baru tumbuh, ada yang kecil, ada yang sangat kecil, dan ada yang sedang.
Dan saat ini saya menyiapkan media tanam anggrek berupa sabut kelapa yang halus. Dan sebelum saya menggunakan untuk menanam bibit anggrek Dendrobium discolornya, saya cuci terlebih dahulu. Begitu juga dengan pot gelas plastik yang saya buat tadi. Saya mencucinya dengan bersih. Setelah itu saya rendam di cairan fungisida. Untuk menghilangkan atau membunuh bakteri atau jamur yang menempel di sabut kelapa dan di pot gelas plastik tersebut. Setelah saya rendam, lalu saya tiriskan pot gelas plastiknya. Dan saat ini saya mencuci sabut kelapanya, dan setelah saya cuci lalu saya tiriskan. Baik, saat ini saya akan memulai menanam bibit anggrek Dendrobium discolornya. Pot gelas plastik saya isi dengan menggunakan sabut kelapa yang sudah saya potong-potong. Lalu akar anggrek tersebut saya gulung dengan menggunakan sabut kelapa, hanya di bagian akarnya saja dan tidak terlalu tinggi. Dan untuk isi medianya pun tidak terlalu banyak, hanya beberapa saja, tidak terlalu padat supaya sirkulasi udaranya tetap terjaga. Dan untuk pengeringan media pun bisa terjadi secara cepat. Dan inilah bibit anggrek Dendrobium discolornya yang sudah saya tanam dan saya taruhkan di rak pot bunga saya. Saya hitung jumlahnya 50 lebih, dan penjualnya bilang hanya 20-30 saja. Dan juga ada bibit anggrek yang masih sangat kecil, saya tanam menjadi satu pot atau saya tanam secara kompot. Anggrek ini bisa saja diberi zat perangsang tumbuh atau ZPT, tapi dengan cara yang benar dan dengan takaran yang benar, yaitu menggunakan semprotan, disemprotkan di bagian daunnya, tapi jangan terlalu banyak, atau kalau bisa hanya uapnya saja seperti embun. Atau bisa menggunakan vitamin B1 untuk mengurangi stres pada anggrek tersebut.
Pemupukan bisa diberi waktu selama 1 minggu setelah pemupukan pertama kali. Dan saat hujan jangan disiram, dan juga perhatikan medianya. Kalau masih lembab sebaiknya jangan disiram untuk menghindari terjadinya pembusukan akar. Dan cukup sekian video saya kali ini. Bagi yang sudah menonton, saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Jangan lupa klik like, klik subscribe agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat video dengan konten yang lebih menarik, dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan bila ada video yang terbaru. Kalau ada saran atau pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya. Dan klik like dan share bila video ini bermanfaat untuk para pecinta anggrek dimanapun berada. Dan please subscribe serta kunjungi akun media sosial saya ya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan terima kasih.